Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-27, yang intinya adalah bahwa amalan-amalan, ibadat-ibadat, ketaatan-ketaatan, perbuatan-perbuatan baik yang akan diterima oleh Allah adalah amalan yang dilakukan, diperbuat oleh orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah, hanya saja tidak lain yang tidak bukan, yang akan Allah terima adalah daripada orang-orang yang bertakwa. Itu ketakwaan hati. Itu intinya. Dua orang anak Nabi Adam yang disebut dalam riwayat Qabil dan Habil, kisahnya barangkali kitalah banyak nan paham, banyak nan tahu. Ketika kedua-duanya diperintahkan untuk berkorban, lalu salah satunya berkorban dengan yang terbaik, yang muncul, yang timbul daripada hati yang ikhlas, yang reda, mengharap agar diterima oleh Allah. Dan satu lagi berkorban dengan hal-hal yang buruk, yang jelek. Lalu diterima oleh Allah korban yang satu, itu Habil, sementara korban yang diberikan oleh Qabil ditolak. Timbullah kebencian, timbul sakit hati, maka terjadilah pembunuhan. Terjadinya pembunuhan karena kebencian, sakit hati, dan dengki. Itulah dosa pertama yang dilakukan di permukaan bumi. Dosa yang muncul karena benci, sakit hati, dan benci, sakit hati, dan dengki. Dan dosa pertama di surga itu juga benci, sakit hati, dan dengki iblis kepada Adam. Setiba di dunia, benci, sakit hati, dengki Qabil kepada Habil. Jadi intinya, amalan apapun, ketaatan apapun, ibadah apapun yang diterima oleh Allah adalah amalan yang lahir daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Orang yang betul-betul beramal untuk melaksanakan perintahnya dengan ikhlas, mengharap ridha dan balasannya. Tidak sekadar acak-acakan dan sekadar untuk asalai lalapi utang. Nah, dalam kaitan itu Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat yang terkenal, sangat terkenal, di samping adik Rasulullah juga menantu dan juga khalifah.
sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tafsir Qurtubi jilid yang ke-5. Kita nukil kata beliau Ali bin Abi Thalib, kunu liqabulil amal ashaddu ihtimaman minkum bil amal. Hendaklah kalian atau kamu semua semangat dan fokus dan lebih tinggi perhatian bagaimana supaya amal yang dilakukan itu diterima oleh Allah. Jangan hanya semangat beramal tapi tidak memperhatikan bagaimana supaya amal diterima. Karena tidak semua amal kita diterima. Kan? Semangat beramal tinggi, semangat beribadah tinggi. Tapi semangat untuk berusaha bagaimana supaya amal diterima itu kurang. Harus dengan ilmu. Kan? Sehingga Abu Darda, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, jilid 5. Abu Darda salah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Katanya, lain astaiqanu anna Allah taqabbala minni salatan wahidatan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh jika aku mengetahui dengan pasti bahwa Allah menerima salatku agak satu saja, lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada dunia dengan apa saja yang ada di dunia ini. Tulang ya. Biarlah. Kalau mau tahu pasti lai salatmu diterima Allah, yakin memang diterima oleh Allah salat itu walaupun cie. Ahabbu ilai, aku lebih suka, lebih senang daripada dunia dengan seisinya ini. Kenapa? Li'anna Allah yaqul, karena bahwasanya Allah telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, ketaatan-ketaatan yang diterima oleh Allah, amalan orang-orang yang bertakwa. Itu pentingnya kita bahas supaya amal diterima. Nah, ada salah seorang ulama besar tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi yang hidup setelah sahabat. Kalau sahabat, generasi yang hidup sezaman, semasa dengan Nabi SAW, bertemu, bersua dengan Nabi, Islamnya. Itu sahabat namanya. Bukan kawan kah? Nah, kalau sahabat atau sahabat kan kawan. Sahabat-sahabat adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, lalu Islamnya. Itu sahabat. Baik nang ketek atau nang kadang, baik polisi atau laki-laki lain Islamnya, hidup di zaman Nabi, bersua Nabi, sahabat. Abu Lahab tidak sahabat, sebab dia tidak Islam. Abu Jahal tidak sahabat, karena tidak Islam. Walaupun hidup semasa, sezaman dengan Nabi. Bahkan apa Nabi Abu Lahab. Abu Talib apa Nabi juga tidak diterima, tidak sahabat. Anak generasi setelah sahabat kau tabi'in, generasi yang tidak ketemu dengan Nabi, tapi ketemu dengan sahabat-sahabat. Salah satu ulama besar, tokoh besar di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, wara', zuhud, saleh, namanya Wahib bin Warad. Wahib bin Warad. Wahib, waw, ha, ya dan ba. Wahib bin al-Warad. Beliau itu membaca ayat firman Allah yang bunyinya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas
sami'ul alim. Surah Al-Baqarah. Ketikanya baca surah Al-Baqarah yang telah kita baca sebentar aku, lalu Wahib ko berkata, ulang boleh ya? Ketika Wahib membaca ayat apa? Ini bacanya surah Al-Baqarah. Tadi telah kita sampaikan surah Al-Baqarah. Bunyinya wa idh yarfa'u Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan pondasi Ka'bah dengan putra beliau Ismail. Setelah selesai, kedua-duanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan perbuatan kami. Kerana beliau telah melaksanakan perintah Allah meninggikan Ka'bah. Melaksanakan perintah Allah kan ketaatan dan amal. Terimalah ya Allah, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu Wahib yang baca ayat itu, thumma yabki, menangis. Dia baca ayat itu menangis. Dia paham mengerti ayat itu. Lalu dia berkata, yaqul, ya Khalil Ar-Rahman, wahai Khalil Ar-Rahman, gala Nabi Ibrahim, wahai teman dekat Allah, Khalilullah, Khalilur Rahman. Jadi katanya, ya Khalil Ar-Rahman, wahai Khalil Ar-Rahman, tarfa'u qawaima baiti Ar-Rahman, engkau telah meninggikan pondasi Ka'bah, rumah Allah yang Rahman. Wa anta musyfikun, sementara engkau sangat takut Allah yataqabbala minka, sangat takut jangan-jangan pekerjaanmu, amalanmu tidak diterima oleh Allah. Tentang kok maksudnya tak? Ulama besar ko, ulama tabi'in ko menangisnya baca ayat bah. Bah ko menangisnya paham. Nyo mengerti ayat bah. Bunyi ayat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau diperintah oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah nalah hilang. Ditelan banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Dengan Ka'bah sak sisuak kalah dojo. Lah dojo Ka'bah sejak dulu. Cuman ketika terjadi banjir bandang, banjir hebat di zaman Nabi Nuh, ayo Ka'bah tu hilang punya. Ditutupi oleh pasir-pasir. Ketika di zaman Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim lah ke Makkah, di mana putra beliau Ismail lah kadang, maka diperintah Nabi Ibrahim untuk pondasi Ka'bah nan hilang tu ditinggalkan atas kerjasama dengan Jibril. Ditunjukkan lokasinya, ditinggikan, namanya yarfa', dia meninggikan Al-Baqarah 127 ya, Al-Baqarah 127. Ketikanya meninggikan Ka'bah itu, lah selesai bekerja, lah selesai beramal, melaksanakan perintah Allah, lalu berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, perbuatan kami, karena engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kecek Wahib, wahai Khalilur Rahman, tugala Nabi Ibrahim, engkau meninggikan bangunan pondasi rumah Allah
Ka'bah. Sementara engkau sangat takut jangan-jangan karajo engkau tidak diterima. Menangisnya baca ayat Quran. Kenapa? Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim yang sen, dan posisi beliau lah sedemikian rupa sehingga beliau disebut dengan bapak para nabi-nabi, bapak tauhid. Nama beliau selalu disebut dalam salat. Malahan Nabi Muhammad keturunan beliau sering menyebut ajaran beliau adalah millah abikum Ibrahim. Millah bapak kamu, ajaran bapak kamu Ibrahim. Setiap orang ke Makkah selalu terkenang dengan Ibrahim dan keluarganya. Begitu tinggi posisinya. Beliau cemas, musyfiq, sangat takut. Sangat takut. Jangan-jangan amalan beliau tidak terima. Kira-kira awakku dibanding dengan Nabi Ibrahim siapa? Di mana posisi kita? Jadi kita tidak boleh pede percaya bahawa setiap amal kita terima. Salah seorang sahabat Nabi tadi kita sebut Abu Darda. Nanti rujuk kita tafsir Ibnu Katsir tadi kita sebut Ibnu Katsir. Kata Abu Darda, andai jikalau sekiranya mau tahu pastilah bahawa ada salatmu cik diterima oleh Allah, sangat saya senang dan suka. Lebih aku sukai malah daripada dunia dengan isinya. Tapi yang mau tak tahu dah nama salatmu yang diterima. Itu Abu Darda. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat khusus. Kau pernah kita baca kita sambil ayat khusus tentang sifat-sifat hamba Allah dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Itu ayat yang ke-60. Aisyah, istri Rasulullah, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan hadis sahih nomor 3175. Aisyah berkata kepada Rasulullah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah an hadhil ayah, setentang ayat dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-60 yang bunyinya walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Bertanya ayat ke Rasulullah. Yang arti ayat itu adalah dan orang-orang yang yu'tuna, mereka memberikan apa yang telah mereka berikan, atau melaksanakan apa yang telah mereka laksanakan, atau menunaikan apa yang telah mereka tunaikan. Sementara qulubuhum, hati mereka takut dan gentar. Takut dan gentar bahwasanya mereka yakin akan bertemu, akan kembali kepada Tuhan mereka. Ambo tanyakan ayat ke Rasulullah ke Aisyah, mukasuknya. Nyolah mengerajukan, nyolah menunaikan, nyolah melaksanakan, nyolah memberikan, yang bisa diberikan, dilaksanakan, diperbuatnya. Kok sedekah, kok infak, kok salat, apalah. Lalu kenapa mereka masih takut? Padahal mereka sudah beramal. Kata Aisyah, ahum alladzina yashrabuna al-khamra. Apakah mereka kau minum khamar, minum tua Allah? Maka takut mereka kepada Allah. Wa yasrikun, ataukah mereka mencuri? Kalau bahasa kini maliang atau korupsi. Kata Rasulullah menjawab, la ya bintas Siddiq. Bukan itu. Wahai anak Abu Bakar, bukan begitu. Isaponya bininya. Rasulullah menyapa bininya, hai anak Siddiq Abu Bakar. Tidak itu maksudnya. Tidak. Walakinnahum, mereka ko alladzina yasumun, mereka puasa. Wa yusalluna, mereka salat.
rajin salat. Wa yatasaddaquna, mereka rajin berinfak bersedekah. Wahum, tetapi mereka yang ditakuti mereka adalah alla yuqbala minhum. Jangan-jangan puasanya, salatnya, sedekahnya, amalannya tidak diterima. Itu yang mereka takutkan, bukan takut mereka mencelok, mencuri, minum khabar segala macam. Tak. Yang mereka takutkan, mereka lah beramal, puasa, salat, bersedekah, melakukan berbagai macam kebaikan. Hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Yang mereka takuti adalah apa yang telah mereka lakukan itu kok beko tidak diterima oleh Allah. Itu ayat. Itu sahabat Nabi yang kedudukan mereka, posisi mereka luar biasa, generasi sahabat. Sementara mereka terkenal dengan kekuatan imannya, ketaatannya, ketakwaannya, dan ketakutannya kepada Allah, serta kerajin mereka beribadah, tapi tetap mereka merasa takut. Tentu kita rangkuh, kita rayah kepada diri kita surang-surang. Aduh, sejauh mana awak-awak kue. Kalau awak-awak ke teman suak muda. Awak-awak kue. Camih wak. Takwi wak, khawatir wak terhadap amal wak. Kata Ali bin Abi Thalib juga, hendaklah semangat kalian, fokus kalian lebih tinggi memperhatikan bagaimana supaya amal yang kalian lakukan itu diterima dibanding amal itu sendiri. Berulang, kunu liqabulil amali ashaddu ihtimaman minkum bil amal. Hendaklah kalian lebih camih, lebih fokus, lebih semangat, lebih kuat perhatian bagaimana supaya amal diterima dibanding dengan amal itu sendiri. Sebab orang kalau lebih fokus, lebih perhatian kepada diterimanya amalan, pastinya ingin memperbaiki amalannya, bersungguh-sungguh memperhatikan amalannya. Tapi kalau orang hanya fokus beramal, dia tidak peduli diterima tidak terima. Nah, itu cara pokoknya malah di kerajuan. Kok diterima itu kan terserah Tuhan malah. Nah, itu kan berarti orang fokus kepada amal. Malah di kerajuan, kato malah di kerajuan kuah. Mana tahu tak? Malah di kerajuan, diterima itu kan urusan Allah. Hanya lewat beramal. Jadi orang pun tidak fokus memperhatikan amalannya. Ini fokus kita, semangat kita memperhatikan bagaimana supaya diterima. Jadi kalau kita bagaimana supaya diterima, berarti kita berusaha untuk beramal, beribadah sebaik-baiknya. Pasti kita ingin berilmu, ingin koreksi, ingin bertanya, ingin berdengar, ingin belajar balik, ingin mencari yang terbaik. Maka orang yang tak mau mendengar berarti orang tak ingin memperbaiki amal. Ya, banyak nak tahu, banyak luak salah bekonya. Rasanya mu pernah dengar itu. Kita pernah tak? Makin banyak awak tahu. Aduh saya salah awak bekonya. Betul tak ingin koreksi. Kurang nak mau mendengar ko salah satunya nala santia mana. Yang kedua pandai mana. Yang ketiga tidak ingin mana amalannya disalahkan. Yang ini salah kan. Karena sampai kelima tambah melalui. Kalau kita takui amalan kita disalahkan, perbuatan disalahkan, kan berarti kita tidak ingin amalan kita baik. Aduh, memang kau salah no kalau dengan gaji. Nanti kau memang tak kerja jual ada. Kau tambah loh celah. Jadi intinya, istilahnya kualitas harus diperhatikan, kualitas harus diperhatikan. Makanya ulama-ulama
Salah satunya adalah Abdullah bin Mubarak ketika beliau menjalihkan, begitu kata Fudail bin Iyad, katanya ayat yang berbunyi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amukasui ahsanu amala. Ahsanu amala. Kalau terjemahnya lah jadi gitu, sebaik-baik ahsan, sebaik-baik amal atau amalan yang terbaik, ahsanu amala. Yang terbaik amalannya. Atau orang-orang yang paling baik amalannya. Tapi apa maksudnya? Kata Fudail bin Iyad, begitu yang diungkap oleh Abdullah bin Mubarak, yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah akhlasuhu wa ashabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas, yang paling berusaha mengikhlaskan amalannya, dan paling berusaha untuk bagaimana supaya amalannya benar, sah. Sebab wal khalis, amalannya ikhlas itu amalan yang karena Allah. As-shawab, amalan yang benar itulah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Iya apa artinya? Bahwa amalan yang akan diterima itu kita diuji oleh Allah melalui perintah-perintah. Apapun perintah-perintah Allah dan apapun larangan Allah, itu Allah jadikan ujian. Nah, bagaimana kita beramal? Lagi kita beramal dengan amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik, amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Bagaimana ukuran ikhlas? Lillah. Bagaimana ukuran amalan benar? Ya sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi itu dipelajari. Orang yang tidak mau kembali, misalnya orang yang tidak mau kembali mencek ulang salatnya, berarti orang itu tidak ingin berusaha salatnya terima. Kita ulang. Contoh salah. Orang yang tidak ingin kembali mencek ulang, mengkaji ulang amalan-amalannya seperti salat, tidak mau hanya membaca buku salat, mendengar kajian-kajian salat, uraian tentang salat, tidak mau lain. Berarti nyolah pede. Amalanku lah benar. Dan yakinnya amalan benar. Dan yakinnya buku pasti diterima. Siapa yang bisa sepede itu? Tidak ada ngaji leh. Tidak ada baca leh. Tidak ada mendengar leh. Itulah Abu Darda. Kok tahu pastilah mau ada salat mau diterima oleh cik menjadi lebih syukur daripada dunia aku. Begitu itu tidak boleh merasa pede aja kok. Anak pede kok aku. Pandi atau percaya diri? Percaya diri. Enggak boleh dah. Ikhlas kok, kata ulama, hendaklah ada seorang alim, seorang guru yang menspesialkan kajiannya tentang ikhlas. Sebab ikhlas itu tidak baca itu loh. Menspesialkan kajiannya, pelajaran tentang bab ikhlas, supaya orang tahu bahawa ikhlasku adalah amalan yang paling asasi. Karena tidak terima amal kalau tidak ikhlas. Berarti adalah hendaknya suatu kajian khusus, kajian spesial oleh guru spesial mengkaji tentang ikhlas. Kenapa? Ya amalan kalau tidak ikhlas ditolak, tidak diterima. Kan cara diterima amal kan ikhlas. Sebagaimana hendaklah ada kajian khusus bagaimana supaya amal kita, ibadah kita, ketaatan kita sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi jangan hanya sibuk satu. Sibuk mempelajari bagaimana beribadah, beramal, tapi lalai dengan ikhlas. Balik kita ke Haji Pangkah. Haji Pangkah yang diterima oleh Allah ko
amalan atau ibadah yang muncul daripada hati yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang berusaha agar apa saja perintah Allah dilaksanakannya sebaik-baik mungkin, dan apa yang Allah larang dihentikannya sebisa-bisa mungkin. Balik kita ke dua anak Adam. Ayat yang kita baca tadi surah Al-Ma'idah, surah kelima tadi ya. Surah kelima Al-Ma'idah. Tentang dua putra Nabi Adam. Yang diperintahkan Nabi Muhammad, watlu. Ya Muhammad, kira-kira begitu. Ya Muhammad, bacakanlah alaihim, atas mereka. Mereka aku sia. Atas mereka sia. Disebutkan dalam tafsir. Mereka aku mula-mula kepada mereka Yahudi. Bacakan, ceritakan kisah kepada mereka para Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi. Kenapa? Karena mereka saking dengkinya kepada Nabi Muhammad. Kaum yang terkenal dengan kaum yang pendengki, yang benci, yang sakit hati adalah Yahudi. Sampai cicik-ciciknya kini. Tahu cicik-cicik? Iku-iku orang kawah. Hasadan min 'indi anfusim. Suatu kedengkian yang muncul, yang timbul daripada jiwa mereka yang kumuh. Terkenal dengan kedengkiannya. Mereka tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta atau ulama-ulama Yahudi itu bukan tak percaya Nabi Muhammad ku Nabi. Yakin mereka Nabi Muhammad ku Nabi ke? Bahkan nama Nabi Muhammad itulah sering mereka baca di kitab mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi faktor penyebab mereka tidak mau menerima dengki. Kalau tak ada yang tahu kaji ini santiang, tapi malih mendengarnya. Sakit tidaknya. Jadi bukan nak mengakui, tapi malih. Contohnya begitu. Tokoh Yahudi itu mengerti Muhammad ku Rasulullah, kan ciri-ciri cocok. Ciri-ciri Nabi Muhammad pas cocok dengan apa yang ada di kitab mereka. Tapi mereka robah. Itu yang mereka robah. Mereka ganti, mereka robah ciri-ciri ini Muhammad, sehingga umat mereka percaya. Mereka tulis kitab Allah. Itu makanya wailun mimma katabat aydihim. Celakalah si Yahudi itu, karena mereka mengganti ayat-ayat Allah. Karena dengki sakit hati, benci sakit hati, benci sakit hati dan dengki kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Bang Muhammad ku dengki jadi Nabi, itu masalahnya. Bang ku ano jadi Nabi. Tahu ano? Bang ku ano? Nak kami. Sebab awak-awak ku bangsa terpilih. Nahnu abnaullah, kita ku anak-anak pilihan Allah. Kita orang-orang yang Allah muliakan. Nabi-nabi sak sesuatu dulu kala golong awak, akini ko ba ko orang Quraisy pandi aku ha. Dia nyo anggap orang-orang Makkah, orang Arab ko di bawah mereka. Sampai gini kan orang Palestina. Binatang gitu kan, hewan yang harus dihabis. Berat. Memang watak jiwa mereka seperti itu. Enggak, luar biasa. Sedangkan Nabi mereka sendiri mereka bunuh. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian kamu dustakan, sebagian kamu bunuh. Dengkinya begitu. Jadi berbahaya orang seperti itu. Kenapa Allah pilih yang namanya orang Quraisy, orang Arab? Kenapa tidak mereka? Tidak tokoh-tokoh mereka. Timbul dengki. Nah, bacakan kepada mereka ya Muhammad. Utlu.
Watlu alaihim, bacakan atas mereka naba'a, berita, cerita kisah ibnai Adam, dua putra Adam dengan benar. Sebut dulu cerita yang tak benar. Yang bilhaq dengan yang benar. Makanya kalau kita mengkisahkan kisah-kisah Al-Quran, jangan ditambah-tambah. Kok kami tukang cerita atau kaji suka bercerita, kadang-kadang suka bagaimana namanya? Jika itu kuat, jika tambah perez saja. Jangan sampai kita suka menambah-nambah cerita dalam Quran. Palamaan supaya orang senang. Itu sangat menodai kisah yang sebenarnya. Makanya para ulama menyusun kisah-kisah sahih namanya. Disusun kisah-kisah dalam Quran itu yang sesuai dengan yang sahih, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Sebab kisah-kisah Al-Quran sudah banyak dibumbui oleh cerita-cerita kisah-kisah. Tentu salah. Kisah antara Qabil dan Habil itu banyak bumbu-bumbu. Termasuk kisah Iblis menjadi ular masuk ke dalam surga terkecoh malaikat. Itu kisah yang dibumbu-bumbui. Ceritakan ya Muhammad kepada mereka kisah yang sebenarnya. Apa itu? Idh qarraba, ketika keduanya diperintah oleh Allah untuk berkorban. Dengan hasil usaha mereka masing-masing. Qabil dan Habil. Termasuk ke itu? Setiap layar. Kenapa? Kita lah repek kisahnya. Nabi Adam agak bingung caranya menghadapi anak-anaknya adalah kadang-kadang. Datang petunjuk Allah, kawin silangkan. Anaknya kan kembar-kembar. Itulah jadi kisah kembar-kembar. Maka dia disilangkan. Si Qabil dengan saudari kembar Habil. Si Habil dengan saudari kembar Qabil. Si Qabil inginkan menikah dengan saudari kembarnya. Yang kononnya agak tercelak seketik. Dengan saudari dari Bandia dengan saudari kembar Habil. Disilang, tidak terima si Qabil. Qabil ko dalam sejarah anaknya lebih tua daripada si Habil. Orang tua biasa lebih apa? Orang tua. Anak yang tua, kakak yang tua, atau anak paling tua, atau nabi senior merasa lebih. Ini tidak mau terima itu. Singkat cerita, ini inginkan, ini nak mendapat nikah di samping saudari kembarnya nan tua. Di situ masuk iblis. Akhirnya jalan keluar diperintah korban. Masing-masing kalian berkorban. Siapa yang diterima korban oleh Allah, maka itu yang mendapat. Nah, korban itu kan tidak harus kambing. Mengorbankan adalah memberikan apa yang terbaik. Yang lain berkorban dengan binatang kambing, yang satu lagi berteman dengan hasil kebun. Si Habil dia berkorban dengan hasil yang terbaik. Sementara Qabil tidak. Lalu datang api mengambil korban si Habil. Ambo tidak cerita panjang-panjang tentang itu. Intinya sih kita ambil. Diterimalah korban si Habil. Tidak diterima dengan korban si akhirnya si Qabil tidak terima. Kenapa? Disitulah terjadi pembunuhan. Ijazah ayat Allah akan menerima amalan korban ketaatan ibadah orang yang bertakwa. Kenapa? Si Habil melaksanakan perintah itu dengan ikhlas, dengan yang terbaik dan sebaik-baiknya menjalankan. Si Qabil hati yang jengkel, yang dongkol, maka yang diberikannya yang jelek-jelek. Itu inti kajian. Jadi kalau kita ingin diterima
ibadah awak, amalan awak, ketaatan awak, maka laksanakanlah dengan hati yang ikhlas, hati yang bertakwa karena kau perintah, dan laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Namanya ahsanu amala, sebaik-baiknya dalam beramal. Kalau tidak diterima, kemudian pati dengan doa, sebagaimana Nabi Ibrahim memati dengan doa. Doanya Rabbana taqabbal minna. Itu patinya. Dalam kitab nama syarah doa dikecekkan, disukai kita untuk menutup semua ibadah amal kita mamatinya doa. Tahu peti? Ada peti. Dipati je doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul kecemasan kita. Cameh wak, jangan-jangan awak lau kempeh, awak lah bakal jauh, awak lah letih, cuma tapi ndak kecemasan itu ada nak no. Istilahnya harok yo cameh, harok kebuliah cameh kailang. Kalau siko aro harap bagaimana supaya diterima, cemas takut nanti ditolak. Namanya baina raghbah wa rahbah, antara harap dan cemas. Begitu kondisi kita dari ibadah, apapun ibadah kita. Inti kaji kita sesubuh kini lah sangat patut, semana patut kita merenung-renungkan apa yang disampaikan oleh ayat, hadis dan kata-kata ulama tadi. Intinya jalah kita merasa terlalu pede, terlalu percaya diri. Waqat seketika seminit boleh kan? Mak, kalau mak boleh seminit lagi. Ya tu, boleh minta izin kan boleh seminit lagi. Waqad la yuqbal. Kadang-kadang amalan itu tidak diterima. Waqad la yuqbalul amal. Kadang-kadang tidak terima sebuah amal. Bagaimana kau tidak terima? Wa in kana katsiran. Walaupun ibadah itu sangat banyak, rajin, taat di pandangan yang melakukannya. Kita menganggap ibadah kita lah banyak lah sambuh dibandingnya orang-orang kuat tidak sarajin den banyak wak rajin salat malam, bersedekah, berpuasa, berzikir, berdoa, segala macam lah rajin. Mesti orang pun tak enteng dari mau. Wa in kana katsiran min nazri sahibi. Pelakunya menganggapnya lah banyak. Kadang-kadang diterima oleh Allah. Qad la yuqbal al-amal, la terima. Kenapa? Imma diujubin. Bisa jadi lantarannya ujub. Itu ujub. Merasa bangga, merasa hebat, merasa suci, merasa awaklah ahli surga. Ndak ada orang yang sah. Tiba di kami sasia awak, tiba di polisi sasawa awak. Li'ujubit. Kadang-kadang la yuqbal, kadang-kadang diterima tu li'ujub, lantaran ujubnya, au riya, atau lantaran riya, au gurur, atau lantaran tertipu. Tertipunya dengan nyolah banyak, kiranya hampu misalnya Allahnya, au minnah dan segala macam, atau menyabik-nyabik, mengungki-ungki, membilang-bilang ke orang bahasa bagaimana begini begitu. Tak terima lagi. La tu betul. Jangan kamu batalkan dengan cara begitu. Jadi hindarilah sikap bangga, merasa, dan hilangkan riya. Kalau riya ko namanya kini ko viral. Seketek tidak salah ko, tapi hindari itu. Atau tertipu kita di amalan kita banyak, tertipu kita sehingga kita tidak ingin membenahi amalan itu lain. Hati-hati, dan yang cekok jangan lupa bahwa
perbanyak doa supaya terima, tapi perbaiki amal. Mantapkan keikhlasan, terus kita memperbaiki amal dan doa serta istighfar. Mudah-mudahan berfaedah untuk ambo dan kita semua, amin. Amin alak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi